Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Yusuf dipimpin doa. Belum belajar apa baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Hari ini siapa yang terjadi? Yesi. Alasannya kenapa? Alasannya tanpa tekanan ya. Oke. Kalian masih semangat? Kalau semangat ikuti Bapak ya. Semangat, semangat, semangat. Sekali lagi. Semangat, semangat, semangat. Sebelum belajar, coba kalian cek dulu di sekitar kalian masih ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, silakan dibuang ke tong sampah. Silakan di kolong meja atau di lantai jika ada menemukan sampah, silakan diambil kemudian dibuang di tong sampah. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan dibuang. Jadi jangan sampai dalam pembelajaran kita hari ini yang masih ada sampah yang berserakan gitu ya. Silakan. Jadi ruangan kelas kita itu harus selalu bersih. Ya? Sudah dipastikan tidak ada sampah? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Ruangan kelasnya juga sudah bersih saat ini ya. Sekarang kita tepuk PPK dulu ya. Ya, tepuk PPK, silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3, tepuk PPK. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Oh iya. Ya, benar ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tes prosedur. Tes prosedur itu seperti kata ini yang merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan, membuat atau memainkan sesuatu. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menentukan isi teks laporan observasi, dan yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri umum teks laporan hasil observasi. Ya. Oke, sebelum kalian mengamati gambar ini, kemarin, ya, Bapak sudah menyampaikan materi ya, melalui grup masing-masing ya. Ya. Ada yang sudah baca? Sudah. Coba Bapak tanya ya. Apa sih yang dimaksud dengan teks laporan observasi? Ya. Teks laporan hasil pengamatan suatu objek. Betul sekali ya, bagus. Teks laporan observasi adalah teks hasil pengamatan suatu objek. Coba kalian perhatikan ke depan. Ada berapa objek? 4. Yang pertama apa objeknya? Acungan tangan.
museum. Objek yang pertama merupakan museum. Objek yang kedua, yang tahu gambar apa itu? Hutan bakau. Objek yang ketiga? Lebah. Iya, betul. Objek yang keempat? Gunung. Iya, betul sekali ya. Jadi tes observasi itu merupakan sebuah tes yang melaporkan hasil pengamatan suatu objek. Objek yang dilaporkan itu bisa bervariasi ya. Bisa merupakan museum, bisa berupa hutan bakau, bisa berupa lebah, hingga gunung. Itulah objek yang dapat dilaporkan dalam tes laporan hasil observasi. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas tes observasi, kita laksanakan aktivitas dulu ya. Bawa HP semuanya? Ya, silakan HP-nya dibuka. Bapak sudah mengirimkan link tesnya ke grup masing-masing. Silakan buka, kemudian kalian kerjakan 10 soal dalam tes yang Bapak bagikan. Ya, waktunya 10 menit dari sekarang. Ada? Di grupnya masing-masing sudah Bapak kirimkan kemarin? Ada ya? Silakan dikerjakan, jangan lupa diisi nama dan kelasnya. Mudah-mudahan nilainya memuaskan ya. Tapi kalau tidak memuaskan pun tidak masalah. Ini pasti merupakan TKS. Ada 10 soal ya. Silakan kalian pilih jawaban yang paling tepat dalam ke-10 soal tadi. Bagaimana soalnya? Sulit atau mudah? Soalnya bagaimana? Sulit atau mudah? Sulit ya? Ya, tidak masalah, karena kita kan belum membahas secara detail ya tentang materi tes laporan hasil observasi. Ya, jawab saja sebisanya. Jawab saja sebisanya. Dua. Sudah selesai? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ya, sudah selesai semua ya? Betul berapa? 30. Betul 30. Oke, tidak masalah. Betul? 40. Kelompok sini? Betul berapa? 50. Ya. Betul berapa nih? 60. Ya, alhamdulillah meningkat ya dari 30, 40, 50, 60. Tidak masalah. Mudah-mudahan nanti dalam
nilai kalian bisa lebih baik lagi dari hasil nilai pretest ini. Ya, kalau sudah, silakan HP-nya dimasukkan kembali. Semuanya perhatikan ke depan ya. Nah ini 4 contoh objek yang bisa diobservasi. Ada museum, ada apa? Hutan bakau, lembah, gunung. Silakan dibacakan. Pernahkah kamu mendengarkan atau membaca teks laporan hasil observasi? Tentu kamu pernah melihat acara Jendela Pengetahuan, film dokumenter tentang gelora fauna yang menjelaskan dari prinsip pengetahuan, atau pernahkah kamu membaca buku tentang rincian suatu objek dari sisi Iya, benar. Terima kasih. Teks dalam observasi itu dapat kita temukan dalam film dokumenter atau dalam buku-buku yang berisi tentang laporan ilmiah, ya. Kemudian, nah ini pengertiannya seperti yang sudah Bapak sampaikan dalam bahan ajar yang Bapak kirimkan kemarin, ya. Ada yang mau membacakan? Silakan. Silakan. Neng, bacakan, Neng. Ya. Nah, ini pengertian teks laporan hasil observasi. Silakan dibacakan. Ya. Maju saja kalau tidak terbaca. Silakan. Terbaca tidak? Neng mau dibacakan? Sok, silakan dibacakan yang ini ya. Nah, silakan. Ya. Terbaca nggak? Sok, maju saja. Kita ini maaf. Jadi gambarnya tidak terlalu jelas ya. Tutup ya. Terlihat ya sekarang? Lebih terlihat ya? Ya, silakan. Ya, betul ya. Nah, Bapak ulangi lagi ya supaya lebih jelas. Nah, menurut Kosasi menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam hasil laporan observasi adalah sebuah hal atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi teks observasi itu bersifat nyata atau sesuai dengan fakta, bukan hasil imajinasi. Ya. Selanjutnya kita bahas tentang ciri umum teks laporan hasil observasi. Siapa yang membacakan? Nomor 1, ya, Yusuf. Melaporkan suatu objek. Ya, yang pertama, ciri teks laporan hasil observasi yaitu melaporkan suatu objek. Ya, tadi kan ada gunung, ada hutan bakau, ya. Kemudian ada lembah. Lalu apa lagi kira-kira objek yang dapat dilaporkan? Ada yang tahu? Kucing, ya, kucing juga dapat dijadikan suatu objek dalam teks laporan hasil observasi. Ada yang lain? Ada yang lain? Sungai, ya, sungai juga bisa ya dijadikan objek dalam observasi.
observasi. Ada lagi? Selain kucing dan sungai? Ada lagi? Oke, kucing dan sungai dapat dijadikan sebuah objek untuk dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Ciri yang kedua Yusuf dibacakan. Kegunaan kata kerja dan kalimat definisi seperti adalah merupakan dan Yaitu ya. Ya, maksudnya seperti ini. Dalam tes laporan hasil observasi kita akan banyak menemukan kata-kata atau kalimat definisi. Misalkan ada penggunaan kata adalah, ada penggunaan kata merupakan, atau ada penggunaan kata ya itu. Nah, contoh kalimat definisi ya, seperti ini contohnya ya. Kuda adalah hewan berkaki 4. Nah, kenapa disebut kalimat definisi? Karena ada kata adalah, atau karena mendefinisikan suatu objek. Objek yang didefinisikannya apa? Yaitu berupa kuda. Ya. Ada yang bisa memberikan contoh lagi kalimat definisi? Ya. Burung merupakan hewan unggas yang bisa terbang. Iya, betul. Itu juga termasuk kalimat definisi. Bagus sekali ya. Ada lagi? Sapi merupakan hewan mamalia. Ya, bagus ya. Jadi kalau ada kalimat yang ada kata adalah atau kata merupakannya, itu merupakan kalimat definisi. Paham ya? Paham? Hanya tanyakan sampai sini? Ya, pokoknya kalau kalian membaca sebuah teks observasi, nah kalian menemukan kalimat yang di dalamnya ada kata adalah atau merupakannya, itu sudah dipastikan merupakan kalimat definisi. Yang ketiga disebut menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi dan terdiri atas. Ya. Dalam teks laporan observasi juga biasanya terdapat penggunaan kata yang sifatnya pengelompokan. Contohnya begini, ya. Hewan reptil di dalamnya termasuk kata buaya, ular, dan iguana. Jadi ada pengelompokan ya, seperti itu ya. Nah, contoh yang lain, misalkan ini semangka, kemudian melon, kelapa, termasuk ke dalam buah-buah yang mengandung air. Nah, itu adalah kata-kata atau kalimat-kalimat pengelompokan. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Ya? Ikan terdiri atas? Ya, betul sekali ya. Ikan terdiri dari ikan mas, ikan siam itu ikan cupang ya, dan ikan lele. Itu juga termasuk pengelompokan. Bahwa ikan itu jenisnya ada ikan mas, ada ikan cupang, ada ikan lele. Ada yang lagi yang memberikan contoh? Ada lagi yang memberikan contoh? Contoh lain apa? Silakan yang mau memberikan contoh kalimat-kalimat yang disebut pengelompokan. Contoh lain, kendaraan dibagi menjadi 3. Ada yang beroda 2, beroda 3, dan beroda 4. Yang beroda 2 apa? Motor. Selain motor? Sepeda. Yang beroda 3 apa? Beca. Terus tadi kemudian bajai. Ya, yang beroda 4 apa? Mobil. Kemudian dan mobil apa? Ya sama ya, seperti ada mobil truk, mobil angkot gitu ya. Itu namanya kalimat-kalimat pengelompokan. Kemudian yang keempat bisa bacakan. Penggunaan istilah pada bidang tertentu. Ya, yang keempat dalam teks laporan observasi juga menggunakan istilah-istilah pada bidang tertentu. Contohnya ini. Dalam bidang biologi itu ada kata ekosistem, populasi, fotosintesis, dan
Nah, itulah beberapa ciri umum teks laporan hasil observasi ya. Supaya lebih paham, nah silakan kita sama-sama mengamati dan membaca teks laporan hasil observasi yang berjudul museum. Ya. Silakan siapa membacakan? Hari ya. Hari silakan membacakan Hari. Kalau saya lihat dimajukan saja. Dimajukan saja kursinya. Ya. Yang lainnya tolong disimak ya. Kalian bisa baca juga dalam buku paket halaman 126 dan 127. Hari silakan dibacakan. Pelestarian. Ya, maju aja. Maju. Ya. Kemudian merawat dan menjadikan melestarikan warisan budaya masyarakat untuk oke. Di sini aja bacanya dari buku paket saja karena mohon maaf PowerPoint-nya tidak terlalu jelas gambarnya ya karena memang sepertinya terlalu banyak cahaya jadi yang Bapak tonton tidak terlalu jelas. Silakan dibaca di buku paket di halaman 126 sampai 127. Ya Hari silakan dibacakan ya. Yang lainnya simak dan baca ya. Sudah mati silakan. Buka halaman 126 dan 127. Hari dibacakan. Semuanya membaca, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang menggunakan HP, ya, itu disimpan dulu HP-nya. So, semuanya baca, ya. Ya, kemudian di halaman selanjutnya. Ya. Ya, jadi yang ini sambil membaca ya, yang lain sambil membaca.
Oke, terima kasih. Ya, sudah dibaca semuanya? Yang sudah membaca ya tadi ya. Ya, kalau sudah dibaca, nah, coba ini ada 4 pertanyaan ya, yang berkaitan dengan tes saluran observasi yang kalian baca tadi. Yang pertama, apa objek yang dideskripsikan dalam tes KHO yang berjudul museum tadi? Ada yang bisa menjawab? Apa? Iya, benar. Objek yang dideskripsikan itu berupa museum. Sudah jelas ya? Yang kedua, apakah terdapat kalimat definisi dalam tes KHO yang berjudul museum? Jika ada, tunjukkan buktinya. Ada yang menemukan? Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya yang terdapat tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau lingkungan. Ya, museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Betul sekali ya. Kenapa? Karena ada kata. Ya, definisi berupa kata adalah. Ya, bagus sekali. Yang ketiga, apakah ada kalimat klasifikasi dalam tes KHO tersebut? Jika ada, tunjukkan buktinya. Pak, Ya. berdasarkan kedudukannya terdapat 3 jenis museum. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Ya, betul sekali ya. Bagus. Kemudian yang keempat, apakah ada penggunaan kata atau istilah dalam tes KHO tersebut? Ada istilah tidak dalam tes KHO tersebut? Ada yang menemukan kata-kata istilah dalam tes KHO yang berjudul museum tadi? Misalnya kata apa ya? Misalnya kata, di sini ada kata heraldika, gitu ya. Kemudian ada kata apa lagi? Coba dicari. Dalam istilah ada kata apa lagi? Ya. Dalam kata geologi, betul sekali. Kemudian ada kata apa lagi? Yang kalian temukan? Keramonologi. Dalam kata keramonologi. Kemudian ada yang menemukan Ya, Pak. istilah-istilah dalam teks tersebut? Antropologi. Antropologi, yang betul sekali. Ada lagi yang menemukan? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada ya. Ya, itulah contoh-contoh penggunaan istilah dalam tes laporan hasil observasi. Terima kasih. Sampai sini yang tanyakan tidak sebelum kita ke penugasan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita kerja kelompok ya. Ini kelompok apa namanya? Kelompok yang santan, kelompok Pakuwati, kelompok Gunung Jati, kelompok Cakrabuana. Oke. Ya. Nah, ini LKPD-nya silakan kalian diskusikan dengan salah satu kelompok. Kemudian silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya. Sebelum dikerjakan, Bapak akan menjelaskan dulu ya bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Saya perhatikan dulu semuanya, ya. Perhatikan dulu. Nah, itu ada petunjuk kerja ya, ada petunjuk kerja. Yang pertama, setelah mempelajari bahan ajar tes saluran observasi, menjelaskan ciri umum dan menentukan isi tes saluran observasi. Nah, kalian diskusikan dalam kelompok yang sudah ditentukan, ya, isi tes observasi dan ciri umum yang terdapat dalam
tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi kalian kerjakan LKPD, dan yang keempat nanti di akhir kalian mempresentasikan ya. Jadi nanti ada perwakilan kelompok yang tampil untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Perhatikan, kalian buka halaman 2 di LKPD-nya ya. Nah itu kan ada hutan bakau ya. Ada tempat observasi yang berjudul hutan bakau. Silakan kalian baca. Lalu kemudian kalian kerjakan soal nomor 1. Soal nomor 1 itu kalian diminta untuk menjelaskan isi teks laporan observasi yang berjudul hutan bakau. Nah ini isinya tentang apa? Ya, nanti dijelaskan dalam kolom yang sudah disediakan. Soal yang nomor 2, kalian mencari kata istilah, kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Ya, kalian cari kata istilah minimal, maksud Bapak kalian cari kata istilah minimal 5 kata. Ya, dapat kalian temukan dalam SKKO yang berjudul hutan bakau. Yang kedua, kalian cari kalimat definisi minimal 1 kalimat. Dan yang ketiga, kalian cari kalimat klasifikasi minimal 1 kalimat. Kalau sudah nanti dipresentasikan ya, ada perwakilan kelompok yang tampil ke depan. Tidak paham? Kalau paham, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan semuanya. Sudah menit berapa? Oh iya, sok Mas. Silakan dikerjakan, jika ada kesulitan boleh tanyakan ke Bapak ya. Silakan dikerjakan. Ya, kerjakan secara bersama-sama karena itu merupakan tugas kelompok. Jadi tidak ada yang mengerjakan sendiri. Semuanya harus bekerja sama. Ya, silakan. Bagi tugas ada yang nomor 1, ada nomor 2, ya. Ya, didiskusikan. Oh ya, untuk teks hutan bakaunya ya, dapat kalian buka lagi di HP karena Bapak sudah mengirimkan teksnya melalui grup WH. Ya, silakan kalian buka. Kerjakan. Ya. Ada kesulitan lagi ya? Tidak ada. Bisa? Ya, sok lanjutkan ya. Kalau teksnya kurang ya karena KPD-nya hanya 1 lembar, kalian bisa buka HP, kemudian buka kembali materi yang sudah Bapak bagikan dalam grup itu ya. Silakan.
Dia kan tadi. Tunggu. Silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Udah, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ya. Silakan, ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, nanti kita presentasikan ya. Dimasukkan dulu sini dan juga masukkan dulu dan dibaca deh. Ya kalau pengen materi ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Silakan. Ada masalah? Udah selesai? Udah selesai nih? Udah? Udah? Ya, nama anggotanya ditulis ya, nama anggotanya ditulis, jangan lupa. Jangan lupa nama anggotanya ditulis ya di bagian halaman 4 ya, di bagian akhir. Itu ada nama anggota di situ.
Kalau apa namanya? Ya, kelompok yang satu sudah beres? Sudah. Ya, silakan satu orang tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Kemudian nanti berikan tanggapan. Silakan. Yang lain, bentar ya. Yang lainnya perhatikan dulu, semua perhatikan. Tidak ada yang mengerjakan, semuanya perhatikan dulu ya. Nanti kita bahas penampilan kelompok yang tampil di depan. Silakan. Soal pertama, jelaskan isi laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi hutan bakau yang telah kalian baca. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair sayau dan terletak di garis pantai. Dalam teks laporan hasil estimasi tersebut diketahui bahwa luas hutan bakau di Indonesia mencapai 4,3 hektar. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Fungsi yang pertama, hutan bakau dapat menahan badai dan angin. Fungsi kedua, hutan bakau juga dapat menurunkan karbon dioksida. Adapun manfaat dari hutan bakau yaitu dapat menjadi tempat hidup biota laut dan dapat dijadikan tempat makan pencaharian masyarakat. Soal kedua, kalimat istilah yaitu ekonomi, habitat, payau, abrasi, dan inklusi. Kalimat definisi. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Kalimat klasifikasi. Hutan bakau memiliki ciri dan khas serta manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekosistem dan menyediakan sumber makanan. Sudah? Ya, sudah. Ada yang memberikan tanggapan terhadap penampilan dari kelompok yang santai? Ada yang memberikan tanggapan atau komentar? Sudah tepat jawabannya? Siapa yang memberikan tanggapan? Silakan. Silakan, jangan malu-malu. Siapa yang memberikan tanggapan? Ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Ya, jawabannya kalau tidak ada yang bisa memberikan tanggapan, Bapak yang akan memberikan tanggapan ya. Kayak jawabannya sudah tepat ya. Dari soal-soal tadi jawabannya sudah benar. Ya, yang pertama itu diminta untuk menjelaskan kembali teks observasi untuk hutan bakau. Jadi penjelasannya sudah sangat rinci, sudah sangat jelas ya. Kemudian dalam soal yang kedua yaitu tentang kata istilah, kalimat definisi dan kalimat klasifikasi juga jawabannya sudah tepat. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Ya, ke depan. Ya. Itulah pembelajaran kita pada hari ini yang belum selesai. Nanti tugasnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Sebelum ditutup, adakah yang memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, Yusuf, silakan. Yang lainnya perhatikan dulu, jangan siap-siap dulu ya. Perhatikan dulu. Hari ini kita belajar tentang teks observasi teks yang terdiri dari definisi, kalimat klasifikasi, dan makna istilah. Ya, betul sekali ya. Hari ini kita sudah belajar tentang teks laporan observasi, kemudian kita juga belajar tentang kalimat definisi, kalimat klasifikasi, dan makna istilah. Oke, pada pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang teks laporan observasi, tapi kita akan fokus ke dalam menyimpulkan. Ya. Setelah ini silakan kalian buka kembali HP-nya. Ya, kalian kerjakan post test yang Bapak berikan. Silakan kerjakan. Silakan kalian kerjakan post testnya.
Mudah-mudahan proses yang kalian kerjakan hasilnya dapat lebih baik dibanding pretest tadi ya. Silakan dibuat kembali PPA-nya. Dibuat kembali, silakan kalian kerjakan prosesnya. Soalnya masih sama ya seperti proses tadi. Yang sudah bawa HP, nanti di rumah saja dikerjakannya ya. Yang bawa HP silakan dikerjakan prosesnya. Ya, sudah semua? Sudah? Sudah? Sudah semua? Kelompok sini sudah? Ya, belum bisa lanjutkan. Kelompok sini sudah ya? Sudah semua. Ini sudah? Sudah. Ini? Silakan ini ya. Sudah? Ya, yang kompak jawabannya sudah semua? Alhamdulillah kalau sudah ya, Bapak cek dulu nilainya berapa? Dapat berapa nih? Prosesnya dapat berapa? 80. Di sini dapat berapa? Prosesnya 70, lumayan ya. Dapat berapa? Dapat 80, alhamdulillah. Wah, bagus sekali dapat 90. Hebat ya. Oke, itulah pembelajaran kita tentang materi mengidentifikasi teks laporan hasil observasi ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat ya. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Yusuf pimpin doa. Sebelum pulang sama pabriknya kita berdoa nanti. Ya, sebelum pulang ya, bukunya dirapikan dulu, kemudian yang sudah selesai saya pakai dia siapkan ke Bapak, yang belum silakan mau pulang, nanti dipindahkan di rumah ya. Kita diskusi melalui grup WA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.